eh, namanya web.archive.org. Nanti kita bisa memasukkan alamat situs apapun di sini. Jadi kalau saya lihat di web archive ini ada 147 capture terhadap situs KPU. Nah, situs-situs lain yang mengcapture seperti ini juga cukup banyak. Saya baru ambil salah satu saja. Nah, ini kalau bisa dilihat di sini, ini jamnya 18.30, progresnya sudah 46.000 yang seperti tadi sudah disampaikan. Oke, itu suara yang awal tadi ya? Iya. Oke. Ya. Nah, penambahannya menuju pukul 21.46 tuh di mana bisa dilacak? Ini yang saya perlu internet tapi belum connect ini, yang mulia. Ini saya browsing ke web.archive. Jadi siapapun bisa mencari menggunakan Google pakai web archive. Ini ada banyak sekali yang bisa mengarchivekan. Ini saya ambil yang ketiga. Welcome to US Petabox gitu ya. Ini di sini. Nah, ini yang mulia. Kalau saya memasukkan situs Sirekap, namanya pemilu 2024.kpu.go.id. Nah, ini akan tampil kondisi pada saat tanggal 14 itu. Sebentar, ini masih loading yang mulia. Ini kalau dilihat ini ada 148 capture. Nanti kita memilih tanggal berapa. Ini ada tanggal 14. Itu ada jam 11 versi server web archive ya. Jam 12 dan seterusnya, ini bisa dicek yang mulia. Nanti saya cek satu-satu, nanti keluar ini gambarnya. Ini masih versi 18.30. Saya back lagi ya. Saya paling bawah aja langsung coba. Ini tanggal 14, saya ambil paling bawah. Masih sama, jadi belum ada yang berbeda. Sampai menjelang pukul 21.46 itu masih sama? Belum ditemukan yang lain dari situs ini. Kalau kita cari web archive yang lain, barangkali ada yang mulia. Oke. Jadi yang sekarang yang paling penting, ada fakta berdasarkan Anda nih ya, sekitar sekian 2 jutaan suara, padahal data pertama masuk itu 21.46. Nah, benar, ini besok. Ya Pak Hasim ya, supaya bisa agak clear yang soal ini. Terima kasih Pak Ketua. Baik, sekarang dijawab yang pertanyaan-pertanyaan tadi. Baik. Terima kasih dari Pak Heru yang pertama. Kebetulan saya juga sudah menyiapkan jawaban untuk ini. Ini front end atau back end? Ini front end. Sudah saya tulis di sini bahwa saya membuat lewat front end. Ya, jadi front end karena KPU menyiapkan situs pemilu 2024 itu dalam bentuk data JSON, sehingga bisa kita ambil dengan metode programming biasa, dan itu bisa dibaca secara rekursif sampai detail ke TPS. Mulai dari desa pertama di Aceh, TPS pertama di desa pertama, sampai TPS terakhir di desa terakhir di Papua Pegunungan. Jadi semuanya kita ambil dalam 15 menit sekali, benar-benar terjawab. Kemudian polanya sudah saya sampaikan tadi, ini bisa disimbolkan sendiri, ini nggak pernah bergerak, jadi saya nggak tahu apa kesimpulannya, silahkan disimbolkan sendiri. Kalau menurut kami sebagai orang yang pernah belajar statistik, ya ini sudah terpola, artinya paling tidak dipilih TPS mana yang akan dinaikkan, kan begitu. Itu analisa dari saya sebagai orang IT. Ini kalau dilanjutkan ada sekitar 950 data, 950 kali upload. Jadi maaf 975 kalau nggak salah sebentar ya. Nah 975 kali. Polanya sama semua terus dari atas ke bawah. Sampai suara terakhir ada di 128.071.868. Ini bisa dicek nanti database adminnya KPU bisa ngecek. Jadi seperti ini datanya yang mulia. Kemudian ditanya apakah ada kesalahan-kesalahan. Saya sudah siapkan juga. Kesalahan-kesalahan itu ada di sini. Ini checksum jejak perubahan. Jadi kalau ada kesalahan ada di jejak perubahan ini.
yang ada 441.000 kali itu, salah satunya adalah salah satu jenisnya adalah perubahan-perubahan. Contoh perubahannya seperti ini, mudah-mudahan terlihat. Saya agak zoom ya, contoh perubahan dari data lengkap menjadi rusak. Saya bahasakan rusak karena seperti ini. Ini ada TPS ID sekian, silakan nanti KPU bisa ngecek. Mudah-mudahan terlihat. Awalnya ada data nih, lengkap. Status suaranya true, status ADM true. Gitu ya, C1-nya juga ada, kemudian tiba-tiba berubah menjadi suara paslon hilang. Gitu. Kemudian suara sahnya berubah angkanya, suara tidak sah juga berubah, suara total berubah. Kemudian itu jam 18, jam 23 berubah jadi seperti semula untuk data ADM-nya atau data administratifnya. Suara paslon masih terhapus. Ini contoh. Kemudian ini contoh perubahan dari data lengkap menjadi kosong. Ini contoh nih. Ini jadi habis sama sekali kecuali C1-nya ya. Ini contoh. Ini awalnya ada semua, ini sengaja saya tampilkan sebagian agennya, kemudian menjadi hilang. Ini ada, hilang. Oke, ada juga pola yang lengkap menjadi tidak lengkap, jadi sebagian hilang, sebagian masih ada. Bisa di zoom silahkan nanti kalau ini filenya sudah saya share. Ini ada satu lagi, suara paslon dihapus atau berubah. Nah ini contoh. Tadinya saudara ada. saksi. Iya. Bisa nggak Anda mengemukakan beberapa data yang Anda dapatkan itu, suara yang berubah, yang hilang itu pasangan calon mana yang unggul? Ini kan cuma 3 pasangan calon itu. Iya. Banyak sekali yang mulia sama-sama ada. Baik yang unggul 01, 02, 03 sama-sama ada yang mulia. Bukan sama adanya yang besar suaranya begitu. Artinya menang di TPS kami itu. Kami tidak bisa menyimpulkan itu yang mulia karena datanya kotor sekali. Jadi boleh dibilang saya tidak percaya dengan data Sirekap saat ini. Iya kan, kalau kami hakim kan nggak boleh sampai ke kesimpulan seperti itu dulu. Ya. Makanya harus ditelusuri dulu. Makanya pertanyaan saya tadi kepada Anda itu, ada enggak yang bisa Anda buktikan? Misalnya ini, kalau misalnya yang unggul 03 itu kemudian suaranya berubah, atau yang unggul 01 suaranya berubah. Atau 02 suaranya paling rendah dia berubah. Ada enggak yang kayak begitu? Semua yang ditanyakan yang mulia itu ada semua kasusnya. Cuman berapa banyaknya kan saya harus meneliti lebih jauh lagi. Dan untuk membuktikan bahwa angka itu benar atau tidak, kita perlu C hasil yang otentik, yang ada metadatanya. Kalau yang sekarang ada kan kita nggak percaya. Percuma saya membaca pakai OCR dengan teknologi yang kami kembangkan juga misalnya, tapi C hasil yang bermasalah. Enggak. Saya bisa menunjukkan TPS aneh di sini, saya ada slide-nya juga. Ini mungkin yang mulia bisa lihat ini, bisa dibayangkan ya. Ini yang diupload itu seperti ini yang mulia. Di setiap pojoknya ini kalau agak ini yang mulia, ini ada rambut ini, ada pecahan kaca yang mulia. Itu apa maksudnya itu? Ya ini kemungkinan di scan, bukan di foto. Padahal sebelumnya ada foto yang seperti ini, yang sangat baik itu. Sebentar, KPU itu yang dimasukkan ke data itu yang di scan atau yang difoto? Terima kasih majelis. Jadi foto yang digunakan itu adalah foto di handphone masing-masing anggota KPPS. Jadi kualitas masing-masing handphone kan beda-beda. Oke. Jadi itu jawabannya. Silakan yang akan dilanjutkan. Yang mulia, kalau seperti ini pasti bukan dari handphone yang mulia. Kalau ini hasil scan ya? Ini bisa dilihat ini dan sama semuanya. Masa handphone seperti ini? Ada cam scanner, macam-macam saya temukan. Ada yang warnanya hitam, bukan biru tulisannya. Ini sudah saya contohkan nih, kalau yang mulia menanyakan yang tadi, saya sudah buat slide ini. Jadi yang penggelembungan ke 02 ada, yang 01, 03 dinolkan ada, bahkan C1 diganti dengan C1 dari, atau C hasil dari TPS lain. C1 diedit, ada yang mulia. Nah pertanyaan kita, ini sekali lagi pertanyaannya mungkin sulit dijawab ya. Kira-kira berapa sih jumlah yang dibegitukan? Dari hasil Anda saja. Sekali lagi saya tidak bisa menjawab kalau tidak diberikan C hasil yang otentik yang mulia. Kami berharap di sini karena ada Bawaslu, mudah-mudahan Bawaslu berani memberikan karena KPU sepertinya tidak pernah mau memberikan itu. Oke, lanjutkan jawab yang lain. Baik. Dari Pak Magdir,
apakah ada anomali? Sudah terjawab ya barusan. Sangat banyak anomalinya. Jadi checksum yang saya lakukan ada 5 jenis dan semuanya anomali, semuanya dilanggar. Kemudian ada metadata apa tidak? Dalam penelitian saya tidak ada metadata dan sudah banyak ahli yang sudah bicara di publik, di podcast maupun dalam diskusi publik bahwa metadata C hasil di KPU itu tidak ada. Siapa yang diuntungkan? Sekali lagi saya juga tidak bisa menjawab. Terus apa yang paling jelas dari temuan saya ini? Yang paling jelas data Sirekap ini rusak parah. Jauh dari yang seharusnya. Gitu. Terlalu banyak perubahan. Dan kalau dilihat 230 sekian perubahan itu dari TPS yang sudah diupload, itu 37% yang mulia. Itu bukan error lagi, menurut saya itu totally error. Saksi, ya. Anda mengenal audit forensik nggak di IT ini? Saya tahu sebagai sebagai praktisi, tapi saya tidak berprofesi di bidang itu. Oke, ini kalau kita berandai-andai ya. Ya. Ini kalau di audit forensik berapa lama sih waktunya untuk semua C1 itu? Yang perlu diaudit forensik Sirekapnya yang mulia. Sirekapnya ya? Ya, jadi kalau membaca C1 itu, saya yakin tim dari ITB itu sudah membuat dengan sempurna untuk membaca itu. Tinggal diberikan bahan yang benar. Dan jangan ada intervensi setelah server dari OCR atau WMR-nya itu menjawab. Oke. Biarkan salah atau benar, biar kita yang mengoreksi. Oke, terima kasih. Baik, ada pertanyaan berikutnya dari Masih Pak Magdir kalau nggak salah tadi, sebentar catatan saya baca kacir. Nomor 3 ya. Oh, sejak kapan saya bisa baca? Dari semula itu masih ada datanya di KPU. Walaupun saya sebenarnya menyalakan sejak tanggal 19 kalau tidak salah, karena sudah agak kisruh gitu ya. Jadi data yang tertua masih ada tanggal yang tadi. Kemudian dari termohon tidak ada pertanyaan. Dari pihak terkait, saksi fakta. Oh iya, saya saksi fakta. Kemudian apakah pernah melakukan ini berjenjang? Saya pernah melakukan, saya punya tim untuk mengaudit data C1 dibandingkan dengan berjenjang, tapi untuk pileg. Saya membantu salah satu caleg di Jawa Timur, di Dapil Jatim 7. Itu ada perbedaan sedikit antara dua paslon yang satu partai, sehingga saya bisa membandingkan, dan memang ada perbedaan. Masing-masing berbeda sekitar 10.000. Yang mulia barangkali lebih spesifik untuk Pilpres maksudnya. Pilpres. Oh ya, kalau untuk Pilpres saya rasa saya hanya melihat contoh-contoh data rekap. Ternyata di situ yang diupload adalah PDF yang berupa foto yang sangat sulit dibaca oleh sistem, sehingga nggak mungkin mata saya mengamati itu. Ada puluhan bahkan ratusan lembar dari setiap kecamatan, setiap jenjang naik makin banyak, dan itu tidak mudah dianalisa karena PDF. Seandainya KPU memberikan Excel-nya atau CSV-nya diupload bersamaan gambar itu akan sangat baik, karena alat kerja KPU kan sebenarnya mungkin ada Excel-nya gitu, bisa diekspor ke Excel. Atau bisa jadi memang bekerja di Excel juga gitu. Iya, dari Bawaslu tadi dijawab. Baik. Dari Bawaslu kemungkinan atau kepastian gitu. Saya bicara tadi kemungkinan karena datanya tidak bisa dipercaya. Kalau data itu bisa dipercaya, maka bisa dipastikan. Apa yang Bapak tanyakan ke saya bisa tanya ke robot yang saya buat. Saya bisa memastikan kalau KPU menyatakan yang tadi benar semua, maka saya akan jawab. Misalnya gini, paslon 1 dapat sekian, paslon 2 sekian, paslon 3 sekian. Oke, kita percaya dengan itu apa tidak? Kalau Anda percaya dengan itu, maka Anda harus tidak percaya terhadap suara sah. Karena itu berbeda sekali. Ada 23 juta di seluruh Indonesia ini perbedaannya. Anda jangan menyimpulkan, kan? Anda tadi saksi. Saya ditanya, Yang mulia. Tadi kaitan dengan legislatif atau presiden ya? Nah, tadi yang ditanya itu. Iya, jadi bukan kepastian kemungkinan itu kesimpulan, nggak boleh saksi menyimpulkan atau mohon maaf saya terlanjur menjawab Yang mulia. Saya memonitor yang Pilpres. Ya. Baik. Dari Prof. Edi satu lagi tambahan.
Ini sudah melewati waktu lama ini. Iya. Saksi. Baik, terima kasih Pak Ketua. Begini, kalau dilihat dari keterangan dari Bawaslu, Bawaslu juga mengakui sebetulnya ada kesalahan pada data Sirekap, kemudian minta untuk dilakukan dengan sigap perbaikan tersebut. Itu juga sudah ada laporan dari Bawaslu tanggal 17 Februari, betul ya? Apakah itu pada tanggal 17 Februari itu saudara saksi menemukan ada persoalan sebelumnya itu? Tanggal 17. Sebelum tanggal 17 itu? Dari sejak uploadan pertama, Yang Mulia, itu sudah bermasalah, seperti layar yang saya tadi share. Oke, baik, itu aja cukup. Kemudian yang berikutnya, Bawaslu, sebagaimana yang kemarin juga saya minta, ya, karena Bawaslu juga menyampaikan ada 11.233 TPS yang tidak bisa mengakses, termasuk pengawas pemilu, tidak juga bisa mengakses saksi dan masyarakat, ya. Apakah itu termasuk bagian dari kesalahan di situ, ya, atau yang dimaksud tidak dapat mengakses itu yang seperti apa? Itu mohon nanti pada waktu giliran Bawaslu bisa dijelaskan lebih tuntas soal itu, ya. Dan ini juga tambahan kepada KPU, karena KPU di dalam jawabannya memang sangat minim sekali, hanya menjelaskan alat bantu titik di situ. Tolong diungkapkan sedemikian rupa komprehensifnya, apa sesungguhnya alat bantu Sirekap ini, sehingga kemudian kita bisa tahu di mana perbaikan yang diminta oleh Bawaslu dilakukan oleh KPU. Demikian Pak Ketua, terima kasih. Baik, terima kasih saudara saksi. Izin majelis, mohon dicatat bahwa saksi tadi beberapa kali menyatakan kualitas data ini jelek sehingga saksi menyatakan tidak percaya. Sudah terekam Pak, langsung ada di risalah sidang. Terima kasih. Otomatis. Yang paling penting Pak Ketua KPU itu, ini yang harus besok dikanter dengan alat bukti Bapak supaya Mahkamah mendapatkan pandangan yang seimbang. Kemudian Bapak ya seharusnya bisa menghadirkan orang-orang yang volunteer juga, yang tidak harus orang bagian dari KPU kan, yang kemudian bisa menjelaskan dari sisi angle yang kemudian bisa menjadi alasan pembenar pihak KPU kalau memang KPU kemudian tidak mau dikatakan itu suatu kesalahan. Baik, terima kasih saudara saksi. Terima kasih Yang Mulia, mohon maaf semua pihak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.